Analisis permasalahan kalimat efektif disusun oleh kelompok 7. Anggota kelompok M. Satria Mahesa, Muhammad Iksan, Wanda Oktaviani, Elsa Anggraini, Fitria Zahrotunisa, Kirana Yusfi Al-Zahra, Amelia Firly Maharani, Nabila Aprilia Lisdawati. Kalimat efektif. Kalimat efektif merujuk pada kalimat yang dapat menyampaikan pesan dengan jelas, ringkas dan tepat sasaran, sehingga mudah dipahami oleh penerima. Permasalahan kalimat efektif sering muncul ketika kalimat gagal mencapai tujuan komunikasi, seperti menyebabkan kebingungan, kesalahpahaman, atau inefisiensi. Analisis umum menunjukkan bahwa masalah ini bisa disebabkan oleh faktor linguistik, misalnya struktur gramatikal yang salah, psikologis, misalnya asumsi pembaca, atau kontekstual, misalnya pengguna kata-kata ambigu dalam situasi sehari-hari. Dalam kehidupan modern, kalimat efektif penting untuk komunikasi profesional, sosial, dan digital, di mana kesalahan dapat berujung pada konflik atau kesia-siaan waktu. Contoh permasalahan kalimat efektif di sehari-hari. Kalimat ambigu tidak jelas. Saya melihat orang itu dengan kacamata. Masalah, kata dengan kacamata bisa berarti orang itu memakai kacamata atau Anda melihatnya menggunakan kacamata. Ini menyebabkan kebingungan dalam percakapan sehari-hari seperti saat menceritakan pengalaman. Contoh permasalahan kalimat efektif di sehari-hari. Kalimat terlalu panjang dan berbelit-belit. Karena hujan deras yang turun tadi malam membuat jalanan licin, sehingga saya terlambat datang ke kantor meskipun saya sudah berangkat lebih awal. Masalah, kalimat ini sulit dicerna karena panjang dan kompleks. Sering terjadi dalam email kerja atau laporan harian, yang membuat pembaca lelah atau salah paham. Contoh permasalahan kalimat efektif di sehari-hari. Kalimat tidak netral atau bias. Produk ini bagus sekali, tidak seperti yang lain yang jelek. Masalah, penggunaan kata-kata subjektif seperti jelek tanpa bukti dapat menimbulkan perdebatan dalam ulasan online atau diskusi keluarga karena tidak objektif. Contoh permasalahan kalimat efektif di sehari-hari. Kalimat dengan kesalahan tata bahasa, dia makan nasi goreng kemarin, tapi hari ini dia tidak makan. Masalah, kesalahan struktur, misalnya penggunaan tapi yang tidak tepat, membuat kalimat tidak efektif dalam percakapan santai, seperti saat berbagi cerita dengan teman. Masalah kalimat efektif biasanya muncul di konteks berikut. Komunikasi lisan dalam percakapan sehari-hari seperti di rumah, kantor, atau media sosial, misalnya chat WhatsApp yang ambigu, menyebabkan salah paham. Komunikasi tertulis dalam email, laporan, atau postingan blog di mana kalimat panjang membuat pembaca bosan. Situasi profesional dalam presentasi atau rapat di mana kalimat tidak jelas dapat mengurangi kredibilitas. Media digital dalam iklan atau konten sosial di mana kata-kata bias dapat memicu kontroversi. Solusi permasalahan kalimat efektif, jaga kejelasan. Gunakan kata-kata spesifik dan hindari ambigu. Contoh, ubah saya melihat orang itu dengan kacamata menjadi saya melihat orang itu yang memakai kacamata. Ringkas dan sederhana. Pecah kalimat panjang menjadi beberapa kalimat pendek. Contoh, ubah kalimat panjang menjadi hujan deras membuat jalan licin. Akibatnya, saya terlambat ke kantor meski berangkat awal. Netral dan objektif. Gunakan fakta daripada opini. Contoh, ubah produk ini bagus sekali, tidak seperti yang lain yang jelek. Menjadi produk ini memiliki fitur X yang unggul dibandingkan produk lain. Periksa tata bahasa. Gunakan alat seperti Grammarly atau koreksi manual. Contoh, perbaiki struktur dengan memastikan subjek dan predikat jelas. Latihan dan feedback. Baca ulang tulisan Anda atau minta pendapat orang lain. Sumber seperti buku Adair menyarankan latihan harian untuk membangun kebiasaan. Sumber Jurnal Studi Bahasa Universitas Padjadjaran,
oleh Rizal Fahmi 2022, Jurnal E-Commerce dan Komunikasi Institut Teknologi 10 November oleh Mayasari 2021, Jurnal Komunikasi Massa Universitas Brawijaya oleh Ahmad Fauzi 2022, Jurnal Bahasa dan Teknologi Universitas Pendidikan Indonesia oleh Emi Emilia 2023, Jurnal Pendidikan Linguistik Universitas Negeri Surabaya oleh Budi Hartono 2021.